Di sebuah gang kecil yang terhubung langsung dengan pasar tradisional, hiduplah seorang pria bernama Budi. Penampilannya selalu lusuh sehingga banyak orang menyebutnya gembel. Ia mengenakan kemeja penuh tambalan, celana yang warnanya pudar, dan sepatu tua yang bagian depannya sudah bolong. Rumahnya hanyalah gubuk sederhana berdinding kayu lapuk dengan atap bocor dan pintu yang bergetar kalau angin kencang datang. Namun bagi Budi rumah itu tetap tempat ternyaman. Ia tidak pernah mengeluh meski orang lain mungkin akan malu tinggal di sana. Setiap pagi ia berangkat ke pasar bukan sebagai pedagang atau pembeli besar, melainkan hanya membawa kantong plastik kecil berisi sayuran murah atau ikan asin. Meski hidup sederhana, ia justru dikenal suka membantu orang lain. Ketika pedagang kesulitan mengangkat barang, Budi menawarkan tenaganya. Kalau ada anak kecil menangis karena kehilangan uang belanja, ia merogoh sakunya dan memberikan recehan seadanya. Hal-hal kecil semacam itu membuat sebagian orang merasa heran, ada yang berbisik, aneh, hidupnya susah kok masih mau nolong orang lain. Ada pula yang mencibir dengan kalimat, gembel tapi sok dermawan. Telinga Budi sudah terbiasa mendengar kalimat semacam itu. Ia tidak pernah tersinggung, justru tersenyum seolah tidak ada yang bisa mengusik ketenangannya. Warga sekitar mayoritas menilai Budi hanya dari tampilan luar. Karena bajunya kumal dan hidupnya sederhana, mereka yakin ia miskin, pengangguran, tidak punya masa depan, bahkan kadang dianggap beban masyarakat. Dalam acara RT, ada ibu-ibu yang bergosip bahwa jangan harap Budi bisa menyumbang. Paling-paling datang hanya untuk makan gratis, kata mereka sambil tertawa. Padahal Pak RT tahu kenyataan lain. Ia pernah menyaksikan Budi diam-diam membayarkan tunggakan listrik tetangga yang hampir diputus. Tidak banyak orang tahu kebaikan semacam itu karena Budi melakukannya tanpa perlu dipuji. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun. Sebagian besar warga tetap memandangnya rendah, hanya segelintir saja yang tahu bahwa Budi sebenarnya berhati emas. Rutinitas Budi selalu sama, pagi ke pasar, siang duduk di warung kopi pinggir jalan sambil membaca koran bekas. Sore ia membantu mengatur parkir di terminal kecil. Dari sana ia mendapatkan uang tambahan, cukup untuk makan. Tetapi yang tidak banyak orang tahu, ia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya. Sekecil apapun itu, uang receh hingga lembaran lusuh. Semua ia simpan di dalam tas kecil yang selalu menempel di tubuhnya. Tas itu tampak biasa, lusuh dan tidak menarik perhatian. Padahal, bagi Budi tas itu adalah tempat menyimpan hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Ia jarang sekali membicarakan hal itu kepada siapapun. Ia tahu kalau ia cerita, orang hanya akan menertawakan atau menganggapnya halusinasi. Jadi ia simpan rapat-rapat mimpinya dalam hati. Suatu sore, seorang pedagang bakso tua jatuh pingsan di pasar. Orang-orang hanya menonton tanpa bergerak. Budi yang pertama kali menolong. Ia berlari mencari becak lalu mengantar pedagang itu ke puskesmas. Biaya obat pun ia bayarkan tanpa ragu. Dari mana ia mendapatkan uang itu tidak ada yang tahu. Ia hanya tersenyum ketika ditanya. Sebagian orang mulai sadar bahwa meski lusuh, Budi punya hati yang lebih kaya dari banyak orang di sekitar. Ada tetangga yang berkomentar lirih, Budi memang gembel, tapi hatinya emas. Sayangnya kalimat itu jarang terdengar. Lebih banyak orang tetap memilih menghina dan meremehkan. Masa lalu Budi sebenarnya panjang. Ia bukan sekadar pria lusuh tanpa cerita. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup pas-pasan. Kedua orang tuanya meninggal dan ia dibesarkan di panti asuhan. Dari sana ia belajar bertahan hidup. Setelah dewasa ia bekerja serabutan. Pernah menjadi kuli bangunan, tukang cuci piring, buruh pabrik. Apa saja ia jalani demi bertahan. Penghasilan tidak besar tetapi ia punya prinsip sederhana. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena itu ia rajin menabung. Bukan menabung di bank, melainkan ia simpan sendiri dengan disiplin. Prinsip itu ia pegang erat selama bertahun-tahun. Sementara orang lain melihatnya hanya sebagai pria dengan baju kumal, mereka tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan itu ada kerja keras dan pengorbanan panjang. Setiap kali berjalan di pasar, Budi tidak pernah lepas dari hinaan. Ada pedagang yang mengusirnya ketika ia sekadar duduk sebentar untuk beristirahat. Ada pembeli yang menutup hidung seolah Budi bau. Bahkan anak kecil menunjuknya sambil berkata kepada ibunya, "Mama, itu orang miskin yang suka duduk di pojok warung." Ibunya hanya mengangguk tanpa meluruskan. Seakan label miskin memang pantas disematkan pada Budi. Namun ia tidak pernah marah. Ia tahu dunia ini lebih sering menilai dari penampilan, bukan dari isi hati. Maka ia memilih diam, tersenyum,
dan melanjutkan hidupnya. Rahasia kecil yang hanya Budi sendiri tahu adalah tabungan besar yang ia kumpulkan perlahan. Dari receh hingga lembaran, dari hasil kerja parkir, membantu teman, hingga usaha kecil yang ia jalankan di balik layar. Semuanya ia simpan dengan disiplin, nilainya tidak main-main. Meski orang lain menganggap ia gembel, ia justru punya simpanan yang cukup mengejutkan. Tas kecil yang ia bawa setiap hari bukan hanya berisi pakaian ganti atau makanan, melainkan juga uang hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Rahasia itu ia jaga rapat-rapat, karena ia tahu suatu hari kerja kerasnya akan membuktikan segalanya, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Hari-hari Budi terus berjalan dengan pola yang sama, dianggap gembel, dihina, dipandang sebelah mata, namun ia tetap sabar, tetap membantu orang lain, tetap menabung dalam diam. Di balik wajahnya yang tenang ia menyimpan niat besar yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Niat itu akan segera mengubah cara orang memandangnya. Sementara ia hanya melanjutkan hidup sederhana. Baginya kesabaran adalah kunci dan waktu yang akan membuktikan segalanya. Suatu pagi yang tampak biasa, matahari bersinar terang di atas pasar tradisional. Hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli memenuhi udara. Aroma sayur, ikan, dan rempah bercampur jadi satu. Budi berjalan dengan langkah santai, masih dengan baju lusuhnya yang sudah memudar warnanya. Tas kecil kesayangannya tergantung di pundak, tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Namun dalam hati Budi menyimpan sebuah niat besar yang selama bertahun-tahun ia pendam, niat yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling dekat dengannya sekalipun. Budi sudah lama menabung dengan tekun. Sedikit demi sedikit ia sisihkan dari setiap rupiah yang ia dapat, entah dari mengatur parkir, membantu orang, atau usaha kecil yang ia jalankan secara diam-diam. Semuanya ia kumpulkan dengan sabar, dan kini jumlahnya sudah mencapai titik yang ia targetkan sejak lama. Sesuatu yang bahkan mustahil bagi kebanyakan orang dengan kehidupannya yang tampak serba kekurangan, tetapi Budi berhasil melakukannya. Niat besar itu sederhana bagi sebagian orang, tapi luar biasa bagi Budi. Ia bertekad membeli emas 1 kilogram penuh, bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dijual kembali demi keuntungan, melainkan sebagai bentuk tabungan masa depan yang aman. Ia sadar hidup ini penuh ketidakpastian. Hari ini sehat, besok bisa sakit, hari ini ada pekerjaan, besok bisa hilang. Emas baginya adalah simbol kestabilan, sesuatu yang bisa ia tinggalkan untuk masa depan atau digunakan jika keadaan darurat datang. Niat ini ia rancang sejak lama, dan kini waktunya sudah tiba. Ketika ia pertama kali memutuskan tujuan itu bertahun-tahun lalu, banyak yang mungkin akan menertawakan. Bagaimana mungkin seorang pria yang dianggap gembel bisa membeli emas sebanyak itu? Namun Budi tidak peduli, ia tahu jalan hidupnya. Ia tahu bagaimana caranya mengelola sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi banyak. Prinsip yang ia pegang sejak kecil selalu ia jalankan dengan konsisten. Sementara orang lain sibuk meremehkan, ia sibuk bekerja dalam diam. Hari itu, sambil duduk di warung kopi, Budi memandang orang-orang lalu lalang di pasar. Ia berpikir dalam hati, sebentar lagi ia akan masuk ke toko emas terbesar di kota, membawa tas kecilnya yang berisi hasil kerja keras bertahun-tahun. Ia membayangkan wajah orang-orang ketika melihat dirinya yang lusuh berani masuk ke toko mewah itu. Ia bisa menebak tatapan sinis dan ejekan yang akan muncul, karena ia sudah terbiasa mengalaminya. Namun kali ini ia tidak peduli, ia sudah siap. Sore sebelumnya, ia bahkan sempat membuka tas kecilnya, menghitung lagi isi di dalamnya, tumpukan uang tunai yang ia simpan dengan rapi dalam plastik-plastik kecil. Jumlahnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membeli emas 1 kilogram. Ia tersenyum sendiri melihat hasil kerja kerasnya, bukan karena ia ingin berbangga, tetapi karena ia berhasil membuktikan bahwa kesabaran selalu membuahkan hasil. Budi tahu langkahnya akan mengundang reaksi, ia tahu dirinya akan dianggap aneh, ia bahkan mungkin akan dipermalukan, tetapi ia tidak takut, karena yang ia lakukan bukan untuk memuaskan orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri dan masa depan. Ia ingin membuktikan bahwa hidup sederhana tidak berarti tidak bisa bermimpi besar, bahwa penampilan lusuh tidak berarti tidak mampu membeli sesuatu yang dianggap mustahil. Malam itu, sebelum tidur di rumah kayunya yang berderit, Budi sempat merenung. Ia teringat masa kecilnya di panti asuhan. Bagaimana ia sering menatap anak-anak lain yang lebih beruntung.
Ia dulu sering berhayal memiliki sesuatu yang bisa membuatnya merasa aman. Karena hidup di panti membuatnya sadar bahwa dunia bisa berubah kapan saja. Orang bisa datang dan pergi, tapi emas adalah sesuatu yang tidak pernah berubah nilainya. Dari situlah mimpinya berawal, dan kini mimpi itu hampir terwujud. Ketika semua orang di kampung hanya melihat Budi sebagai gembel, ia justru sedang menyiapkan kejutan besar untuk dirinya sendiri. Mungkin tidak ada yang akan percaya sampai mereka melihat dengan mata kepala mereka. Tetapi Budi tidak butuh pembuktian di depan siapapun. Ia hanya ingin memastikan bahwa hasil kerja kerasnya bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Keesokan paginya, Budi bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencuci wajahnya dengan air sumur, menyisir rambutnya seadanya dengan jari, lalu mengenakan kemeja lusuh yang sudah lama menemaninya, celana pudar, dan sepatu bolong yang masih bisa dipakai meski bentuknya sudah tidak layak. Ia mengambil tas kecil yang tergantung di sudut kamar, merapatkannya ke tubuh, dan menarik napas panjang. Hari ini adalah hari besar baginya. Hari ketika niat yang selama ini disimpan rapat-rapat akan benar-benar dijalankan. Di pasar, orang-orang melihatnya berjalan dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu ia tidak sekadar membeli sayur atau ikan asin, melainkan akan masuk ke toko emas paling besar di kota. Niat yang mungkin terdengar gila, tapi bagi Budi itu adalah puncak dari kerja kerasnya. Beberapa orang menyapanya tanpa curiga. Sebagian hanya memandang sekilas lalu melanjutkan urusan masing-masing. Hanya Budi yang tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini. Dalam perjalanan menuju toko emas, Budi sempat teringat semua ejekan yang pernah ia dengar. Mulai dari panggilan, gembel, sindiran bahwa ia pengangguran, hingga cemoohan bahwa ia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Semua itu kini terasa seperti bahan bakar yang justru menguatkan niatnya. Ia tersenyum kecil sambil menepuk tas lusuhnya. Seakan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia membawa sesuatu yang bisa membuat semua orang terdiam. Ia membayangkan wajah penjaga toko emas yang mungkin akan menatapnya sinis. Ia juga bisa menebak pembeli lain yang berpenampilan mewah akan menertawakan ketika melihatnya melangkah masuk. Tetapi ia sudah siap dengan semua itu, karena baginya hinaan tidak ada nilainya dibandingkan hasil kerja keras yang ia bawa. Ia tidak datang untuk berdebat atau membuktikan apapun. Ia datang hanya untuk membeli emas 1 kilogram. Titik. Budi tersenyum ketika mengingat kembali niat awalnya. Emas itu bukan untuk gaya hidup, bukan untuk dipamerkan di depan orang lain, bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Dalam hatinya ia tahu emas itu adalah simbol perjuangan. Sesuatu yang akan ia gunakan dengan tujuan mulia suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini ia cukup bahagia membayangkan mimpinya yang sederhana akan segera terwujud. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi begitu kakinya melangkah masuk ke toko emas besar itu. Dengan langkah mantap, Budi terus berjalan melewati keramaian pasar menuju pusat kota. Semakin dekat ia semakin bisa melihat papan nama toko emas besar yang berkilauan. Lampu-lampu terang menghiasi pintu masuk, dan pembeli-pembeli berpenampilan rapi keluar masuk dengan tas belanja berisi perhiasan, kontras dengan penampilan dirinya yang sederhana. Namun justru disitulah letak kekuatan cerita hidupnya. Seorang pria yang dianggap gembel sebentar lagi akan membawa niat besar masuk ke tempat yang tidak pernah dibayangkan orang sebelumnya. Dan di saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun, Budi sebenarnya sudah memulai perjalanan yang akan mengubah pandangan banyak orang. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang cara menilai manusia. Niat besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat akan segera terbuka. Dan semuanya dimulai dari langkah sederhana menuju sebuah toko emas di pusat kota. Hari itu udara kota terasa panas, jalanan ramai oleh kendaraan yang berdesakan, klakson bersahut-sahutan, dan orang-orang berjalan terburu-buru dengan tujuan masing-masing. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang pria berpenampilan lusuh dengan baju pudar, celana longgar, dan sepatu bolong melangkah pelan namun pasti, tas kecil tergantung erat di pundaknya. Dialah Budi yang sejak pagi sudah berniat melaksanakan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia simpan dalam hati, membeli emas 1 kilogram penuh. Dan tempat yang ia tuju adalah sebuah toko emas besar yang sudah terkenal di pusat kota. Toko yang berkilau dengan lampu-lampu terang, pintunya lebar, kacanya bening, dan di dalamnya selalu ramai oleh pembeli berpenampilan rapi serta wangi. Kontras dengan dirinya yang tampak seperti gembel yang salah tempat. Ketika Budi tiba di depan toko emas itu, ia berhenti sejenak, menatap papan nama besar yang bertuliskan huruf emas berkilauan. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut,
melainkan karena ia tahu langkah berikutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Ia menarik napas dalam-dalam, merapatkan tas lusuh ke tubuhnya, lalu mendorong pintu kaca besar itu dengan perlahan. Suara dentingan lonceng kecil di atas pintu langsung terdengar, menandai kedatangan seorang pembeli baru. Semua orang di dalam menoleh, dan seketika tatapan mereka tertuju pada sosok lusuh yang baru saja masuk. Pembeli-pembeli yang memakai pakaian mewah, perhiasan berkilauan di leher dan tangan mereka, tampak heran melihat Budi. Beberapa dari mereka saling berbisik sambil menutup mulut. Sebagian lagi memandang dengan alis terangkat seolah tidak percaya ada orang seperti itu berani masuk ke toko emas mewah. Sementara pegawai toko yang berdiri di balik etalase kaca tampak bingung harus bereaksi bagaimana. Ada yang sekilas menahan tawa, ada pula yang langsung menunjukkan wajah sinis. Budi tetap melangkah masuk. Ia tidak peduli dengan tatapan yang menusuk dari segala arah. Baginya semua itu sudah biasa. Ia sudah terlalu sering menjadi bahan cibiran di pasar, di jalan, bahkan di kampungnya sendiri. Dan kali ini ia tahu lebih banyak lagi orang akan meremehkan. Tetapi ia tidak datang untuk membela diri atau marah. Ia datang hanya untuk satu tujuan. Membeli emas 1 kilogram. Tas kecil yang ia bawa adalah saksi kerja kerasnya bertahun-tahun. Suasana toko emas sebenarnya sangat nyaman. Lantai marmer mengkilap, pendingin ruangan membuat udara sejuk. Lampu-lampu kecil memantulkan cahaya pada perhiasan yang dipajang di etalase, membuat semuanya tampak berkilau. Ada musik instrumental lembut yang mengalun. Semua itu menambah kontras dengan penampilan Budi yang lusuh dan sederhana. Ia seperti titik hitam di tengah ruangan putih yang mewah, membuat semua mata tidak bisa berhenti menatapnya. Seorang ibu muda yang sedang memilih kalung emas bersama anak gadisnya sempat menutup hidung ketika Budi melangkah melewati mereka. Anak gadis itu terkekeh kecil sambil berbisik, "Mama, kok ada orang kumuh masuk ke sini?" Ibunya hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Jelas mereka tidak percaya bahwa pria seperti Budi bisa melakukan transaksi di toko sebesar itu. Sementara seorang bapak tua yang duduk menunggu istrinya memilih gelang hanya menatap sebentar lalu kembali menunduk. Tetapi wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan, seolah kehadiran Budi tidak pantas berada di ruangan itu. Budi berjalan mendekat ke etalase yang memajang berbagai macam emas batangan. Matanya memandangi satu persatu, bukan dengan tatapan mengagumi seperti pembeli lain, melainkan dengan ketenangan orang yang tahu persis apa yang ia cari. Ia tahu targetnya adalah emas murni seberat 1 kilogram. Itu sudah ia rencanakan sejak lama, dan hari ini waktunya tiba. Ia berdiri di depan etalase, menunggu ada pegawai yang mendekat untuk melayani. Namun kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan, karena yang pertama kali mendekat adalah seorang pegawai perempuan bernama Sinta. Wajahnya cantik, rambutnya rapi diikat, seragamnya bersih dan elegan. Tetapi begitu matanya melihat penampilan Budi, senyumnya langsung berubah menjadi tatapan meremehkan. Langkahnya yang awalnya cepat menjadi malas. Dan dengan suara datar ia berkata, "Mau cari apa, Pak?" Pertanyaannya terdengar seperti basa-basi tanpa niat sungguh-sungguh ingin melayani. Beberapa pembeli yang berdiri di sekitar mulai memperhatikan. Mereka menunggu bagaimana kelanjutan interaksi itu. Sebagian bahkan sudah siap menertawakan jika Budi melakukan hal yang dianggap konyol. Suasana toko yang tadinya ramai oleh obrolan mendadak sedikit menurun volumenya. Seolah semua orang memberi ruang untuk menyaksikan drama kecil yang akan segera terjadi. Budi tersenyum tipis. Ia tidak terganggu dengan nada sinis Sinta. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya mau beli emas batangan, yang 1 kilogram. Ucapannya terdengar jelas, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Seketika ruangan yang tadinya ramai benar-benar hening, semua mata terbelalak, bahkan Sinta sendiri tampak kaget. Ia sempat mengedipkan mata beberapa kali, memastikan telinganya tidak salah dengar. Lalu tiba-tiba ia terkekeh kecil dan menutup mulutnya sambil berkata, "Bapak serius? Emas 1 kilogram? Di sini, harganya tidak murah, loh." Pembeli lain mulai berbisik-bisik, ada yang langsung tertawa kecil. Ada pula yang pura-pura sibuk memilih perhiasan tetapi matanya tetap melirik ke arah Budi. Mereka semua menganggap ucapan pria lusuh itu hanyalah mimpi. Tidak mungkin seorang gembel bisa membeli emas sebanyak itu. Sementara Budi tetap berdiri tegak, tatapannya masih tenang. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa malu atau ragu, ia tahu dirinya akan segera menghadapi lebih banyak hinaan. Tetapi ia sudah siap. Dan memang benar, setelah ucapannya tadi,
Sinta menatap Budi dengan wajah setengah mengejek, seolah-olah sedang melayani lelucon. Ia bahkan sempat melipat tangannya di dada sambil menghela napas panjang. Lalu berkata dengan nada yang lebih jelas dan lebih sinis, "Pak, emas di sini mahal, tidak cocok untuk orang seperti Bapak. Saya sarankan Bapak ke toko emas di pasar saja. Mungkin di sana ada yang lebih terjangkau." Ucapan itu terdengar seperti pisau tajam yang menusuk, bukan hanya ke telinga Budi, tetapi juga kepada orang-orang yang mendengarnya. Beberapa pembeli langsung tertawa. Ada seorang anak muda yang bahkan berbisik kepada temannya sambil menunjuk Budi. "Tuh kan, benar kata gue, mana mungkin gembel bisa beli emas di sini." Temannya tertawa terbahak-bahak, membuat suasana toko semakin gaduh. Semua orang kini seolah sepakat bahwa kehadiran Budi hanyalah bahan lelucon sore itu. Namun Budi tidak marah, ia hanya tersenyum kecil, menatap etalase emas dengan tenang. Sementara hatinya berkata pelan, "Sabar sebentar lagi. Sebentar lagi semua orang akan melihat kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang tidak akan mereka sangka." Setelah Budi menyampaikan niatnya untuk membeli emas batangan seberat 1 kilogram, suasana di dalam toko emas yang semula penuh dengan obrolan pembeli mendadak berubah menjadi riuh rendah oleh bisik-bisik dan tawa kecil yang berulang kali terdengar dari sudut ruangan. Beberapa orang menutup mulut mereka dengan tangan agar tawanya tidak terlalu keras. Sementara yang lain berlagak pura-pura sibuk memilih gelang atau kalung padahal mata mereka tetap tertuju pada sosok lusuh yang berdiri di depan etalase. Sinta yang sejak awal melayani Budi memandangnya dengan tatapan sinis bercampur geli. Senyumnya kini berubah menjadi seringai yang tidak bisa disembunyikan. Ia melipat tangan di dada, mengangkat dagu sedikit, lalu dengan suara lantang yang bisa didengar banyak orang di dalam toko, ia berkata, "Pak, emas di sini bukan untuk orang seperti Bapak. 1 kilogram itu harganya miliaran. Bukan recehan 1.000-2.000 seperti yang Bapak pegang di pasar." Kalimat itu membuat beberapa pembeli langsung tertawa lepas. Seorang ibu muda yang sedang mencoba cincin emas ikut menoleh dan tersenyum kecut sambil berkata pada anak gadisnya, "Lihat, ada-ada saja orang miskin sok-sokan, mau beli emas sekilo, mungkin dia pikir ini warung nasi uduk." Anak gadis itu terkikik dan menutup mulutnya. Sementara seorang pria parubaya yang duduk di kursi tunggu ikut menggeleng sambil tersenyum sinis. Seolah tidak percaya masih ada orang berpenampilan seperti Budi yang berani berkata besar di tempat mewah seperti itu. Sinta melanjutkan ucapannya tanpa peduli perasaan orang yang ada di depannya. "Kalau Bapak mau lihat-lihat, silakan, tapi jangan bikin orang ketawa dengan bilang mau beli emas 1 kilogram. Jangankan sekilo, 1/4 gram saja saya rasa Bapak tidak mampu beli. Jadi jangan buang waktu saya." Suaranya terdengar tajam dan meremehkan. Ia bahkan menepuk meja kaca etalase seakan ingin mempertegas kekesalannya. Budi tetap berdiri dengan wajah tenang. Ia tidak marah, tidak juga membalas dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum kecil seakan hinaan yang keluar dari mulut Sinta hanyalah angin lalu. Namun ketenangan itu justru membuat Sinta semakin kesal. Ia merasa pria lusuh ini tidak tahu diri, tetap berdiri tegak padahal jelas-jelas tidak pantas berada di tempat itu. Akhirnya ia menoleh pada rekan kerjanya di belakang sambil berkata cukup keras, "Tolong awasi orang ini, jangan sampai ada yang hilang. Soalnya dari penampilannya saya tidak yakin dia benar-benar pembeli, bisa saja cuma pura-pura." Kalimat itu terdengar oleh hampir semua orang di toko, dan tawa pun kembali pecah. Beberapa pembeli bahkan mulai berkomentar terang-terangan, "Wajar kok, saya juga curiga, tampang gembel begini mana mungkin bawa uang banyak, jangan-jangan memang niatnya nyolong," ujar seorang pria muda dengan nada meremehkan. Temannya menimpali dengan tawa keras, "Iya, kalaupun ada uang, paling hasil ngemis di pasar. Hahaha." Dan semua orang di dekat mereka ikut tertawa. Sinta tersenyum puas melihat reaksi itu. Ia merasa benar dengan sikapnya. Baginya orang seperti Budi tidak pantas diperlakukan istimewa. Apalagi dilayani dengan ramah. Di toko emas besar dan mewah seperti ini, pelanggan yang dihormati hanyalah mereka yang datang dengan pakaian bagus, wangi, dan jelas-jelas mampu membayar. Sementara Budi hanyalah pengganggu yang membuat suasana menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, ada seorang pegawai laki-laki yang lebih muda tampak ragu. Ia sebenarnya tidak tega melihat perlakuan Sinta kepada Budi. Namun karena ia adalah pegawai baru dan Sinta sudah lebih lama bekerja di sana, ia tidak berani menyela. Ia hanya bisa berdiri sambil menunduk, pura-pura sibuk merapikan barang-barang di rak belakang.
Hatinya berbisik bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pria lusuh ini. Tatapan matanya terlalu tenang untuk ukuran orang yang sedang dihina habis-habisan. Namun ia memilih diam agar tidak terlibat. Sementara itu, Sinta melanjutkan dengan nada lebih keras. "Pak, saya ulangi ya, emas di sini mahal. 1 kilogram harganya bisa bikin orang jual rumah, jual mobil, bahkan jual tanah. Sementara Bapak datang dengan baju compang-camping seperti itu. Jangan mimpi deh, lebih baik Bapak keluar sekarang sebelum bikin pembeli lain risih." Kata-katanya bagaikan cambuk yang menyakitkan. Ia tidak hanya merendahkan Budi, tetapi juga secara terbuka mengusirnya di depan semua orang. Seorang ibu-ibu yang sejak tadi ikut memperhatikan bahkan bersuara lantang. "Betul Mbak, saya juga risih. Nanti kalau ada maling atau orang gila masuk ke sini bahaya, cepat suruh dia pergi saja." Ucapannya disambut anggukan beberapa pembeli lain. Suasana toko emas kini benar-benar berubah menjadi arena ejekan massal. Semua tatapan tertuju pada Budi. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai manusia setara, melainkan hanya objek hinaan dan bahan tertawaan. Seolah-olah kehadirannya di tempat itu adalah sebuah kesalahan besar. Namun di tengah semua itu, Budi tetap berdiri dengan tenang. Senyum tipis tidak hilang dari wajahnya. Tangannya masih menggenggam erat tas kecil lusuh yang selalu ia bawa. Ia mendengarkan semua hinaan, cemoohan, bahkan tuduhan tanpa membalas sedikit pun. Seakan ia sudah tahu dari awal bahwa momen seperti ini pasti akan datang. Dan ia sudah menyiapkan dirinya untuk itu. Dalam hatinya ia hanya berkata pelan, "Biarlah mereka bicara. Sebentar lagi mereka akan melihat sesuatu yang tidak mereka sangka." Suasana toko makin memanas. Beberapa pembeli sudah benar-benar menganggap Budi sebagai pengganggu. Bahkan seorang pria yang tampaknya cukup berpengaruh di situ mendekati Sinta dan berkata, "Mbak, kalau orang ini tidak bisa beli, jangan dilayani, usir saja, nanti mengganggu pelanggan lain." Sinta mengangguk cepat, lalu dengan wajah dingin menatap Budi sambil berkata, "Pak, saya kasih waktu sebentar. Kalau memang benar mau beli emas sekilo, tunjukkan uangnya sekarang. Kalau tidak, lebih baik keluar. Jangan bikin toko kami jadi bahan tertawaan." Kalimat itu menjadi puncak penghinaan. Semua orang kini menunggu apa yang akan dilakukan Budi. Sebagian berharap ia keluar dengan malu. Sebagian lain menunggu ia menjawab dengan marah agar bisa makin ditertawakan. Suasana toko benar-benar tegang bercampur dengan rasa ingin tahu. Namun hanya Budi yang terlihat tenang. Ia menarik napas perlahan, memandang sekeliling, melihat satu persatu wajah orang yang menatapnya dengan cemooh, lalu menunduk sebentar pada tas kecilnya. Saat itu, ia tahu inilah waktunya menunjukkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Budi menunduk sebentar lalu membuka tas kecil lusuh yang sejak tadi digenggamnya. Semua mata langsung tertuju ke sana. Beberapa orang bahkan mendekat dengan penasaran. Sebagian lain hanya melongok dari kejauhan sambil tetap memasang wajah sinis. Mereka yakin yang keluar dari tas itu hanyalah recehan atau paling banter beberapa lembar uang lusuh yang tidak seberapa. Sinta menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan karena merasa sebentar lagi pria lusuh ini akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh toko emas seketika hening. Dari dalam tas kecil itu, Budi mengeluarkan satu ikat besar uang tunai yang diikat rapi dengan pita ban. Kemudian diikuti ikatan lain, lalu ikatan berikutnya, hingga meja kaca etalase penuh dengan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang masih baru, rapi. Dan jumlahnya begitu banyak sampai pembeli yang duduk di kursi tunggu berdiri mendekat karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suasana toko yang sebelumnya riuh oleh tawa dan hinaan tiba-tiba membeku. Tidak ada lagi suara yang keluar. Bahkan suara kipas pendingin udara terdengar jelas di tengah keheningan itu. Mata Sinta membelalak, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia terpaku melihat uang yang jumlahnya jauh melampaui apa yang pernah ia lihat sekalipun selama bekerja di toko emas itu. Seorang ibu yang tadi paling keras menuduh Budi hanya pengemis langsung menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Wajahnya memerah menahan malu karena ternyata orang yang baru saja mereka hina memiliki uang yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Budi tetap tenang, dengan suara datar ia berkata, "Saya ingin membeli emas batangan 1 kilogram, tolong siapkan sekarang juga." Ucapannya sederhana tetapi bagaikan petir yang menyambar di tengah keheningan. Semua orang kini menatapnya dengan wajah penuh kaget. Seorang pria parubaya yang tadinya menertawakannya kini menunduk diam.
Sementara pemuda yang sempat bercanda soal uang hasil mengemis tidak berani menatap mata Budi lagi. Suasana toko emas berubah 180 derajat, dari yang penuh ejekan menjadi sunyi, senyap penuh rasa malu. Pegawai muda yang sejak awal merasa ragu kini menatap Budi dengan penuh hormat. Ia bergegas ke ruang penyimpanan untuk menyiapkan emas batangan yang diminta. Sementara Sinta masih berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia baru menyadari bahwa kata-kata kasarnya barusan bukan hanya sebuah penghinaan kecil, tetapi sebuah kesalahan besar yang mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Ia mencoba tersenyum canggung, tetapi jelas semua orang bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Dan yang paling menusuk adalah tatapan orang-orang di sekitar yang kini justru melihatnya sebagai pelayan yang arogan dan tidak profesional. Dalam keheningan itu, Budi hanya berdiri dengan tenang. Ia tidak menertawakan orang-orang yang tadi menghina, tidak juga menghardik mereka. Ia membiarkan keheningan dan rasa malu itu berbicara sendiri. Baginya, pembalasan terbaik bukanlah kata-kata, melainkan bukti nyata yang tidak bisa dibantah siapapun. Dan hari itu, bukti itu sudah ia tunjukkan dengan cara yang paling mengejutkan. Di tengah suasana toko yang masih membeku, seorang pria berjas rapi dengan rambut beruban tipis keluar dari ruangan dalam. Dialah pemilik toko emas itu. Ia datang karena mendengar keributan sekaligus laporan bahwa ada pembeli yang ingin membeli emas batangan dalam jumlah besar. Begitu matanya jatuh pada sosok Budi, langkahnya mendadak terhenti. Wajahnya berubah, bukan kaget karena tumpukan uang di meja, melainkan karena ia mengenali siapa yang berdiri di sana. "Budi?" ucapnya pelan, hampir seperti tidak percaya. Semua orang menoleh ke arah pemilik toko itu. Sinta makin bingung. Bagaimana mungkin seorang bos sebesar ini bisa mengenal seorang pria lusuh yang tadi ia hina habis-habisan? Budi tersenyum tipis, mengangguk, lalu menjawab, "Sudah lama sekali, Pak." Pemilik toko maju, menepuk bahu Budi dengan hangat, lalu berkata lantang agar semua mendengar. Orang ini bukan sembarangan. Dialah pengusaha yang dulu pernah membantu banyak orang kecil di pasar agar tetap bisa berdagang. Banyak keluarga yang terbantu karena uluran tangannya. Saya sendiri pernah menerima kebaikannya. Suasana toko makin terbalik. Semua orang yang tadi mengejek merasa makin malu. Wajah-wajah mereka menunduk. Sinta nyaris tak bisa berdiri. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Dalam hatinya ia tahu, kesalahannya tidak bisa ditarik kembali. Budi tetap tenang, tidak menunjukkan kemarahan. Justru kehadiran pemilik toko membuat semua orang sadar bahwa pria lusuh itu jauh lebih terhormat dari penampilannya. Saat itu, kebenaran tentang siapa Budi sebenarnya akhirnya terungkap. Sinta berdiri kaku di belakang meja kasir. Wajahnya pucat, mulutnya tak lagi bisa mengeluarkan kata-kata. Semua orang di toko itu diam. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan terdengar, seakan menegaskan keheningan yang menekan. Beberapa pembeli yang tadi ikut tertawa menutupi wajahnya dengan rasa malu, menunduk agar tidak berhadapan dengan sosok yang baru saja mereka rendahkan. Budi menatap Sinta dengan sorot mata yang tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya keikhlasan yang membuat orang lain justru merasa semakin bersalah. "Nak," ucap Budi pelan namun tegas, "kamu tadi sudah berkata bahwa emas di toko ini terlalu mahal untuk orang seperti saya." "Saya tidak marah, karena memang beginilah dunia. Banyak orang menilai dari apa yang tampak, padahal yang tampak tidak selalu benar." Sinta menunduk, air matanya jatuh. Ia ingin meminta maaf namun suaranya tercekat. Budi melanjutkan, "Ingatlah, jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Jangan pernah meremehkan hanya karena seseorang tampak miskin. Kehormatan manusia, harga diri manusia, jauh lebih berharga daripada emas sekalipun." Ucapan itu menggema di dalam toko. Beberapa orang mengangguk, ada yang menutup mata sambil menarik napas panjang, merasa seakan baru saja mendapat tamparan keras yang membuka kesadaran. Pemilik toko pun menimpali dengan suara mantap, "Benar sekali. Saya sudah lama mengenal orang ini. Ia punya harta, punya usaha, tapi tetap hidup sederhana. Itulah kekayaan yang sebenarnya, hati yang tidak pernah sombong." Sinta tidak sanggup lagi menahan tangis.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hari itu akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia merasa malu bukan hanya karena ucapannya, tetapi karena sikapnya sendiri telah mencerminkan kesombongan yang sia-sia. Budi kemudian menoleh pada semua orang yang ada di toko. Kita hidup di dunia ini sama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena baju yang ia kenakan atau kendaraan yang ia bawa. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat pada sesama hanya karena mata kita lebih sibuk menilai dari luar. Keheningan kembali menguasai ruangan. Namun kali ini bukan keheningan yang penuh ejekan, melainkan keheningan penuh perenungan. Setiap orang yang ada di suasana toko emas itu masih diliputi keheningan ketika Budi menunduk sejenak, seolah menimbang sesuatu dalam hati. Semua mata tertuju kepadanya. Seakan orang-orang menunggu kelanjutan dari kisah luar biasa yang baru saja terbuka. Pemilik toko berdiri di sampingnya dengan wajah penuh hormat, sementara Sinta masih menunduk dengan air mata yang belum kering. Budi lalu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tenang, "Sebelum saya melanjutkan pembelian ini, ada satu hal yang harus kalian tahu. Emas 1 kilogram ini bukan untuk saya simpan, bukan untuk saya pamerkan, apalagi untuk saya banggakan. Emas ini punya tujuan yang lebih besar." Kalimat itu membuat semua orang kembali penasaran. Beberapa pembeli yang tadinya sudah hendak keluar, memilih tetap bertahan untuk mendengar apa yang akan diungkapkan. Sinta menoleh dengan mata sembab, mencoba mengerti arah pembicaraan Budi. Pemilik toko mengangkat alis, menunggu penjelasan lebih lanjut. Budi menatap sekeliling, lalu mulai bercerita. "Saya dibesarkan di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Waktu kecil, saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Semua yang saya tahu tentang kasih sayang, tentang bertahan hidup, saya dapatkan dari panti itu. Dari pengasuh-pengasuh yang sabar, dari anak-anak yang sama-sama berjuang. Mereka memberi saya makan meski seadanya, memberi saya tempat tidur meski hanya beralaskan tikar. Dari sanalah saya belajar arti persaudaraan, arti kebersamaan, arti hidup sederhana." Ia berhenti sebentar, suaranya bergetar namun tetap terkontrol. "Hari ini, setelah sekian lama saya berusaha, bekerja, menabung, saya kembali dengan niat sederhana, membeli emas ini untuk panti asuhan tempat saya dulu dibesarkan. Saya ingin mereka punya sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang bisa mereka gunakan di masa depan ketika keadaan sulit. Saya tahu, kebutuhan mereka tidak pernah berhenti, dan saya tidak selalu bisa hadir untuk membantu. Maka biarlah emas ini jadi jaminan bagi mereka, jadi pegangan saat mereka benar-benar membutuhkannya." Ucapan itu membuat toko emas kembali sunyi. Tidak ada yang menduga, emas yang begitu besar nilainya justru akan diberikan, bukan disimpan. Tidak ada yang mengira, gembel, yang mereka hina tadi ternyata punya hati seluas lautan, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang yang mungkin bahkan sudah dilupakan oleh kebanyakan orang. Sinta terisak makin keras. Ia merasa setiap kata-kata Budi seperti menampar dirinya berkali-kali. Tadi ia menghina tanpa ampun, menganggap Budi hanya pengganggu yang tak tahu diri, padahal di hadapannya berdiri seorang manusia dengan jiwa yang begitu mulia. Beberapa pembeli lain menunduk dalam-dalam, malu karena sempat ikut menertawakan. Seorang ibu yang tadi duduk di kursi tunggu bahkan menghapus air matanya diam-diam. Pemilik toko menepuk bahu Budi dengan kagum. "Saya bersyukur masih ada orang seperti Anda. Dunia ini butuh lebih banyak manusia yang berpikir seperti Anda, bukan hanya mengejar kekayaan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya sendiri akan pastikan emas ini disimpan dengan aman dan langsung diantar ke panti itu sesuai keinginan Anda." Budi tersenyum tipis. "Terima kasih. Saya tidak butuh nama saya tercatat. Saya tidak butuh orang tahu siapa yang memberi. Biarlah anak-anak panti itu hanya merasakan manfaatnya, tanpa harus memikirkan siapa di baliknya. Itu sudah cukup bagi saya." Kata-kata itu lagi-lagi menancap dalam di hati orang-orang. Mereka sadar, di dunia yang penuh dengan kesombongan, pamer, dan perlombaan untuk terlihat kaya, ada satu sosok yang memilih jalan sebaliknya, hidup sederhana,
menjaga kerendahan hati, dan memberi tanpa berharap imbalan. Sinta akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya serak, matanya masih basah. "Pak, saya mohon maaf. Saya sudah menghina Bapak. Saya sudah menilai Bapak dengan sangat rendah. Saya malu pada diri saya sendiri. Saya janji, saya tidak akan pernah lagi meremehkan orang lain hanya karena penampilannya." Budi menatapnya lembut. "Nak, saya sudah memaafkan sejak awal. Anggap ini sebagai pelajaran. Kita semua manusia. Kita semua bisa salah. Yang penting, jangan ulangi lagi, dan belajarlah untuk melihat orang lebih dalam daripada sekadar baju yang mereka pakai." Sinta mengangguk cepat, lalu menunduk dalam-dalam. Ia merasa lega sekaligus hancur oleh kebaikan yang ditunjukkan Budi. Hari itu berakhir dengan perubahan yang tak terduga. Toko emas yang biasanya hanya menjadi tempat orang bertransaksi berubah menjadi ruang penuh hikmah. Semua orang pulang dengan hati yang berbeda. Ada yang merasa malu, ada yang merasa tercerahkan, ada pula yang termotivasi untuk lebih banyak berbagi. Namun satu hal yang pasti, mereka semua akan mengingat Budi, bukan sebagai gembel lusuh yang masuk toko emas, melainkan sebagai sosok yang menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada hati. Dan ketika Budi melangkah keluar dari toko dengan langkah pelan, membawa emas yang akan ia sumbangkan, orang-orang menatapnya dengan hormat, tidak lagi dengan tatapan merendahkan. Mereka tahu, hari itu mereka baru saja berjumpa dengan seseorang yang jauh lebih kaya daripada siapapun di ruangan itu. Kaya bukan karena emas, melainkan karena jiwa dan ketulusan yang tidak ternilai.